Dia pernah adalah perampok bank terkenal. Kali perampokan bank dan tidak pernah gagal. Yang ke-15 tertangkap sepenuhnya secara tidak sengaja. Jin menghabiskan 5 tahun di penjara jadi kali ini. Dia memutuskan untuk menjalani hidup baru. Yang pertama adalah menjual emas yang dia simpan sebelum masuk penjara. Lalu pergi ke bank untuk menyiapkan buka rekening. Menyetor uang ke kartu setelah itu, hidup bahagia setiap hari. Tetapi tepat waktu ini, seorang pria dengan jaring di kepalanya datang untuk mencuri uang, namanya Francois Picnon. Tapi dia seorang idiot. Wajah di mana? Siapa yang bisa mengatur banyak seperti itu? Berikan tas itu kepada staf dan suruh mereka memasukkan uangnya ke sini. Aduh, lihat aksi ini. Jin melihat waktu. Itu cukup waktu bagi dia untuk membawa pulang uang dan tidur. Staf dengan tenang memasukkan uang ke dalam saku mereka. Kemudian ambil kesempatan untuk tekan tombolnya sirine. Polisi menerima berita ini dan segera pergi ke bank. Staf di sini sudah memasukkan uang. Buang tasnya keluar. Tepat pada waktunya tas itu terjebak di lampu di atas. Picnon menjadi gila ketika melihatnya, apakah dia melakukannya dengan sengaja ya? Bahkan tidak bisa mendapatkannya ketika melompat-lompat. Kemudian paksa staf untuk keluar. Perlakuan ini seperti menghina tinggi. Sementara itu polisi telah tiba. Staf buru-buru naik ke kursi. Dia menggunakan tongkat untuk mendorong tas ke bawah. Saat ini dia melihat keluar jendela. Dia tahu dia telah dikepung oleh polisi. Jadi dia memutuskan untuk menyandera. Juga tidak tahu betapa sialnya hidup ini. Berapa banyak orang seperti itu yang tidak memilih, mereka memilih tepat Jin. Keduanya berjalan keluar, membuat polisi bingung. Bukan Jin itu, nah, dia baru saja keluar dari penjara 1 jam yang lalu. Mengapa dia menjadi sandera sekarang? Kata Jin, saya adalah sandera. Katakanlah saya percaya. Tapi yang lain juga tidak percaya. Baru saat itulah Picnon menyadari bahwa seorang polisi akan mengambil tindakan. Dia segera diancam sehingga takut. Polisi melihat hal itu segera melepaskan tembakan pada saat yang sama. Untuk lindungi tubuh 2 orang yang bersembunyi di bawah mobil. Jin tahu bahwa kalau separtin itu akan tidak bisa dijelaskan. Ambil kembali pistol yang ditujukan pada Picnon. Biarkan dia pergi dengan cepat. Picnon saat itu masih sangat keras kepala. Kau sandera, aku baru adalah perampok. Segera mengangkat granat, Jin baru saja melihatnya. Hanya bisa mengembalikan pistol kepada Picnon. Tapi ini juga pertama kalinya Picnon merampok bank. Pistolnya mengambil di tangan juga masih belum hangat. Ceroboh, menembak di paha Jin. Polisi tercengang lagi, permainan apa yang mereka sedang mainkan. Hanya bisa melihat Jin menginjak pedal dengan 1 kaki dan pergi. Kemudian keduanya bergegas ke lokasi konstruksi dan membalikkan mobil. Jin sekarang tidak bisa tahan lagi. Saya baru saja keluar dari penjara 1 jam yang lalu, dia telah mengalami hal seperti ini. Saya memutuskan untuk membela diri. Antar Picnon ke kantor polisi terdekat. Biarkan dia menyerah di depan polisi. Tapi Picnon juga tidak bodoh. Bilang Jin menculiknya. Ketika polisi melihatnya, mereka langsung mengeluarkan pistol. Tidak ada cara yang lain, Jin tidak ingin kehilangan kebebasannya lagi. Hanya bisa mendorong polisi jatuh dan lari. Orang tua ini adalah seorang dokter hewan. Jangan melihat bahwa dia sudah tua. Metode penyembuhannya sangat profesional. Biarkan Jin menggerogoti tulang dulu. Kemudian tuangkan pada luka 1-2 tetes alkohol. Kemudian berhasil mengeluarkan peluru. Dia bangun dari koma. Jin ingin Picnon pergi menyerah. Tapi Picnon tetap ingin membawa putrinya lolos ke luar negeri. Memulai kehidupan baru. Tapi masalahnya dia tidak tahu di mana membuat dokumen palsu. Jadi mau Jin membantu. Jin tak mau bicara panjang lebar, langsung menolak. Picnon berkata lagi, dia telah menganggur selama 3 tahun. Juga tidak ada asuransi sosial. Enggan merampok bank. Jika Jin tidak membantunya memecahkan masalah dokumen palsu. Sampai saat di depan polisi, saya hanya bisa mengatakan bahwa kalian berdua adalah kaki tangan saya. Jin gila, berikan Picnon alamatnya. Tempat membuat dokumen palsu profesional. Karena untuk berterima kasih kepada Jin, Picnon menyuruh putrinya untuk terus merawatnya. Dan dia pergi untuk membuat dokumen palsu. Di perjalanan Picnon mengingat dengan baik apa yang diajarkan Jin. Di jalan harus tundukkan kepala. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan tertangkap. Picnon sampai ke tempat yang harus dia tuju. Sebelumnya ditelepon mengatakan harganya. Tapi ketika mereka datang ke sini, mereka meminta harga 2 kali lipat.
Jika tidak ada, pergilah merampok bank. Pignon mengatakan perampokan bank harus ada kenekatan. Saya sudah cukup tua sekarang. Bos baru saja mendengarnya, mengangkat tangannya dan memukul seseorang. Mereka menangkap Pignon. Telepon untuk meminta uang. Kalau tidak mereka akan bawa Pignon ke kantor polisi. Lalu kamu pergi juga. Jin marah setelah menjawab telepon. Diri dia telah berada di penjara selama beberapa tahun. Apakah orang-orang ini begitu sombong sekarang? Dia mengambil pistol dan berlari ke tempat di mana dokumen palsu dibuat. Tidak tahu bahwa gadis ini juga mengikuti. Ke pabrik yang rusak. Lukanya sudah tidak tahan lagi. Dia pingsan ke tanah. Dia pikir paman ini sedang tidur. Lalu juga bersandar ke tangannya dan tidur dengannya. Setelah beberapa saat, Jin terbangun. Lihat bayinya tidur. Dia menemukan diri dia mulai sayang gadis ini. Setelah beberapa saat ada dua pria. Bawa pemutar musik melalui tempat ini. Mereka mengatakan ini adalah wilayah mereka. Jika ingin tinggal, harus membayar. Dia bahkan mengeluarkan pisau cukur untuk mengintimidasi. Jin hanya bisa mengancam mereka dengan pistol. Pemuda ini tidak tahu bau kehidupan, lihat apa ini. Mencuri pakaian selesai. Jin pergi menyelamatkan Pignon. Dia menyuruhnya menunggu di sini. Dia mengemudikan truk sendiri. Menabrak mobil menghancurkan seluruh toko. Membuat bos takut kencing di celana. Buru-buru melepaskan Pignon. Pignon merasa tersentuh Jin datang ke sini untuk menyelamatkannya. Segera tulis laporan perampokan bank yang tidak ada hubungannya dengan dia. Sekarang dia tidak memiliki pekerjaan dia lagi. Jin langsung pergi sesudah selamat tinggal mereka. Gadis itu tiba-tiba bilang, "Jangan pergi, bolehkah?" Pignon terharu sampai meneteskan air mata. Sejak hari istrinya meninggal sampai sekarang. Ini adalah kalimat pertamanya selama 3 tahun. Dia berharap Jin bisa tinggal beberapa hari untuk bermain dengannya. Berbicara omong kosong, saya baru saja keluar dari penjara, saya belum selesai mengkhawatirkan saya. Tidak lagi memiliki kekuatan untuk merawat anak kecil. Jadi masih berbalik tubuh dan lurus. Gadis itu juga mengikuti Jin. Lari langsung ke tengah jalan utama. Jin dan Pignon buru-buru mengendarai mengejarnya. Tapi di sekitar sini ada banyak polisi. Berdua hanya bisa bersembunyi di rumput. Sementara berdua bersembunyi di sini. Telah melihat seorang lelaki tua yang baik hati. Serahkan gadis itu ke polisi. Setelah konfirmasi aman. Mereka berdua baru saja keluar, Jin menyuruh Pignon untuk menyerahkan diri. Sebagai seorang sudah memiliki banyak pengalaman, paling lama hanya beberapa tahun yang akan dilepas. Tapi dia tidak mendengarkan, dia bilang dia berjanji pada istrinya untuk merawat putrinya sendiri. Sama sekali tidak akan masuk penjara. Jin sangat tertekan sehingga dia bahkan tidak mau peduli. Ambil bukti yang diambil Pignon untuk menemukan polisi. Selesai, mulai pekerjaan perbaikan kunci. Tampaknya cocok untuk jurusan dia di masa lalu. Ini juga sangat nyaman untuk bekerja. Pignon tidur di pasar setiap hari. Makan 3 kali sehari dengan sayuran hijau. Hari itu polisi menemukan Jin lagi. Sepertinya itu benar-benar kembali menjadi orang baik. Saat berbicara, Jin mengetahui bahwa gadis anak kecil berada di panti asuhan. Segera membeli boneka beruang untuk dikunjungi. Gadis kecil itu selalu berbaring di sana, tidak berbicara atau makan. Jin merasa sangat sedih melihat itu. Di malam hari memutuskan untuk masuk dan membawanya keluar. Secara acak bertemu Pignon. Ketika Jin melihat boneka beruang, angkat gadis kecil itu dan pergi. Dia juga sangat senang dengan tindakannya. Tetapi ketika Pignon memandangnya, dia berkata bahwa Jin memegang gadis yang salah. Buru-buru memeluk anak itu kembali ke tempatnya. Ternyata gadis kecil tidak sehat. Telah dibawa ke ruang medis panti asuhan. Pignon membawa putrinya bersama dengan Jin pergi. Saat di perjalanan, dia menemukan bahwa dia demam. Dia baru saja mendapat kabar. Pelanggan juga seorang dokter. Dia baru saja memeriksa. Dia bilang dia sebenarnya hanya anoreksia. Minum obat lalu makan makanan akan menjadi baik. Setelah memperbaiki kunci, dia dengan mudah mengambil 3 paspor dari rumah tamu. Potong rambut panjangnya. Gadis itu berubah menjadi laki-laki. Pignon berubah memakai rok dan menambahkan wig. Jadi mereka bisa menjadi keluarga dengan 3 anggota. Menguntungkan melalui pos pemeriksaan. Tapi semuanya berjalan sedang sangat baik. Rambut Pignon ditiup terbang menjauh. Wig itu juga dihancurkan oleh truk yang lewat. Pakai wig lagi. Lalu berubah menjadi seperti ini. Terlihat sangat eye-catching.
Harus melakukan satu permainan lagi. Ke stasiun pengujian berikutnya. Polisi mengira Pignon akan melahirkan. Buru-buru mengirim pengikut untuk membuka jalan. Mengantar mereka ke rumah sakit bersalin. Pignon berpura-pura berbaring di tandu. Tunggu polisi pergi, dia langsung lompat. Membuat dokter membeku. 3 orang ke perbatasan Italia-Prancis. Setelah berpamitan, dia melihat ayah dan anaknya. Dia tiba-tiba memutuskan untuk tinggal bersama mereka. Juga mengatakan datang ke sini untuk melihat pemandangan. Mereka terlihat seperti rumah ada 3 anggota.